Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang neuron, bobot, dan fungsi aktivasi pada jaringan saraf tiruan. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, suatu neuron pada jaringan saraf tiruan digambarkan sebagai sebuah lingkaran. Suatu neuron menerima sinyal input dari neuron sebelumnya, kemudian melakukan proses perhitungan menggunakan suatu fungsi aktivasi. Hasilnya kemudian diteruskan ke neuron-neuron yang lain. Jadi, dengan kata lain, fungsi aktivasi adalah suatu fungsi yang mengubah atau mengaktifasi nilai input menjadi nilai output. Secara matematis, hal tersebut bisa dituliskan dalam persamaan seperti ini. Input akan diproses oleh suatu fungsi aktivasi, menghasilkan nilai output. Nilai output ini disebut juga dengan nilai aktivasi. Umumnya, kita menggunakan keterangan in dan out pada suatu variabel untuk memperjelas, seperti y-in yang berarti nilai input dan y-out yang berarti nilai output atau nilai aktivasi. Neuron-neuron pada suatu layer dihubungkan dengan neuron-neuron pada layer berikutnya oleh tanda panah yang menggambarkan weight atau bobot. Pada umumnya, weight disimbolkan dengan W. Dengan arsitektur seperti ini, neuron-neuron X1, X2 merupakan neuron input karena berada pada layer yang paling kiri atau layer input. Karena itu, tidak ada proses aktivasi menggunakan fungsi aktivasi pada neuron-neuron tersebut. Nilai-nilai yang masuk ke neuron-neuron tersebut juga merupakan nilai aktivasinya. Tetapi, untuk neuron-neuron yang berada di luar layer input, ada proses aktivasi yang dilakukan. Dengan kata lain, ada nilai Y-in dan Y-out, tetapi tidak ada nilai X-in dan X-out. Untuk 3 neuron X1, X2, dan Y dengan susunan seperti ini, operasi yang umum dilakukan adalah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 menghasilkan nilai Y-in yang kemudian diaktifasi menggunakan suatu fungsi aktivasi menghasilkan nilai Y-out. Nilai-nilai yang masuk pada suatu neuron berasal dari data atau dari neuron pada layer sebelumnya. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai bobot? Nilai-nilai bobot ini harus kita tentukan sendiri atau berasal dari suatu algoritma pelatihan jaringan saraf tiruan, seperti perseptron, backpropagation, atau yang lainnya. Terdapat beberapa fungsi aktivasi. Yang paling sederhana adalah fungsi identitas. Fungsi aktivasi dari suatu nilai input sama dengan nilai input itu sendiri. Fungsi aktivasi ini jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah digunakan secara nyata. Sehingga grafiknya adalah seperti ini, yang menunjukkan bahwa nilai Y atau output sama dengan nilai X atau input. Fungsi aktivasi yang kedua adalah fungsi step biner. Fungsi ini menggunakan suatu nilai batas atau threshold yang disimbolkan dengan theta. Output yang mungkin dari fungsi ini hanya 2, yaitu 1 atau 0. Jika nilai input kurang dari theta, maka nilai output adalah 0. Jika nilai input lebih dari atau sama dengan theta, maka nilai outputnya adalah 1. Visualisasi dari fungsi step biner adalah seperti ini. Perhatikan bahwa nilai yang mungkin dihasilkan hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Fungsi step bipolar mirip dengan fungsi step biner, hanya dengan satu perbedaan, yaitu pada nilai output yang dihasilkan, yaitu 1 dan min 1. Kedua fungsi step biner dan bipolar ini digunakan oleh beberapa algoritma jaringan saraf tiruan yang sederhana.
Fungsi berikutnya adalah fungsi sigmoid yang merupakan fungsi nonlinear dengan bentuk rumus seperti ini. Fungsi ini sering kali digunakan pada jaringan saraf tiruan. Nama lain dari fungsi ini adalah fungsi logistik. Bentuk grafik dari fungsi sigmoid adalah menyerupai huruf S dengan nilai minimal 0 dan maksimal 1. Kemudian ada fungsi sigmoid bipolar yang sama dengan sigmoid biner dengan perbedaan yaitu nilai output minimal yaitu min 1. Sehingga bentuk grafiknya adalah seperti ini. Masih ada lagi beberapa fungsi aktivasi yang bisa kita gunakan, seperti tangan hiperbolik, relu atau rektivat linear unit, leaky relu, dan swish. Sekian untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk menonton video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.